Seklawan kas tegese kas nyanto sani. Setya putya pangekeseng tur angkara. Kenapa anak harus bermain? Karena pada dasarnya kita semua itu, kita manusia adalah makhluk homoluden. Jadi kita memang harus bermain. Dari bermain itu kita menemukan sesuatu, kita belajar sesuatu, dan kita membentuk jati diri kita dari bermain itu. Karena ketika kita bermain, kita itu menemukan masalah dan menemukan solusinya. Seperti itu. Yang mungkin terlalu berat kalau disampaikan secara formal, itu disampaikan dengan metode dolanan anak, tembang anak, ya. Nah, itu bentuk-bentuk apa kecerdasan dari orang-orang zaman dulu, orang-orang tua kita ketika memberi pelajaran itu dengan konsep yang belajar bersenang-senang, berbahagia. Kurangnya lahan untuk bermain itu sih. Jadi memang harus disediakan lahan untuk bermain, terutama di taman-taman kota, di balai desa mungkin, atau dimanapun harus ada akses-akses untuk permainan tradisional, sehingga anak-anak itu sebetulnya kan dengan permainan tradisional itu kan satu gitu loh, satu kesatuan itu. Anak-anak ini ya bermain, permainan ya anak-anak, maka sebetulnya tidak susah untuk mengajak anak-anak bermain karena mereka pada dasarnya suka bermain gitu. Tinggal bagaimana kita mengarahkan permainan yang seperti apa sih yang kita tawarkan untuk anak-anak gitu. Sebenarnya itu semua bidang atau semua permainan itu ada plus minusnya. Saya kira seperti itu. Kalau misalnya permainan tradisional itu kan esensinya itu game ya. Jadi game itu permainan. Permainan itu kan yang penting menyenangkan kan. Kalau dibilang kerjasama tim, sekarang ini kan sudah zamannya Mobile Legends, Free Fire. Itu sebenarnya secara tidak langsung itu bisa membangun kerja tim di situ. Bahkan di situ malah banyak anak yang tidak kenal tidak kenal di kampungnya, tapi dia punya kenalan di kampung lain atau di kota lain. Itu jangkauannya itu sebenarnya anak sekarang itu lebih ke internasional. Nah, kalau zaman sekarang banyak sekali permainan tradisional dan permainan tidak tradisional seperti di gawai, Mobile Legends misalnya. Sebagai emak zaman sekarang, saya membiarkan anak saya mengenal Mobile Legends dan bermain juga. Tapi saya lebih suka mereka bermain di alam. Kalau ditanyakan apakah perlu dilestarikan, semangat dari dolanan anak itu sangat perlu bukan hanya dilestarikan tapi dikembangkan. Bergerak itu karena tergerak. Kita bergerak itu karena tergerak. Tergerak itu hasil dari perenungan dan menghasilkan kesadaran. Jika sudah pada tahap itu, untuk dibantu ataupun tidak, kami sudah tidak menghiraukan. Jika dibantu berarti itu ada apresiasi. Jika tidak dibantu pun kami tetap akan terus melakukan kegiatan yang menurut kami itu hal yang positif. Jangan melihat sebelah mata, ya. Itu satu. Dua, itu kita harus, sebelum kita melarangnya, kita harus mengetahuinya. Jadi tidak semata-mata kita harus, kamu jangan main game online karena membahayakan masa depanmu misalkan kan gitu. Padahal kita tidak tahu kan
Padahal kita harus sadar bahwa anak-anak sekarang itu dipersiapkan untuk menjadi generasi internasional. Sangat memprihatinkan ketika sekarang dolanan anak tidak dikenal oleh anak-anak, bahkan oleh orang tuanya, karena selama sekian periode, sekian dekade, bisa dibilang kita terlena. Masyarakat kita ternina-bubukkan oleh pesatnya kemajuan teknologi yang datangnya dari barat, yang tiba-tiba sudah menjadi problem bagi kita. Nah, kalau bicara tentang permainan, mau permainan yang tradisional maupun yang modern, itu sama-sama baik, tapi bisa tidak baik jika tidak ditemani oleh fasilitator yang tepat. Makanya sebagai ibu, kita harus berusaha yang terbaik menjadi fasilitator yang tepat bagi anak dengan belajar. Apa yang disukai anak, kita harus tahu seperti apa itu, dan harus mempelajarinya juga. Jadi anak nggak kehilangan arah itu loh. Orang-orang tua kita ketika mengajarkan sesuatu itu tidak hanya teori, tidak hanya diberitahu ini begini, tetapi juga sekaligus melakukan. Ngilmu itu kelakonnya kanthi laku. Ilmu itu akan tercapai kalau sudah dilakukan. Pendidikan yang paling utama itu di keluarga, kedua di lingkungan, yang ketiga itu di sekolahan. Maka kepada orang tua sedianya bisa menyediakan permainan tradisional di rumah, minimal dakon. Dengan media dakon, orang tua bisa banyak bercerita kepada anaknya. Orang tua bisa banyak mendengar tentang cerita anaknya dalam sehari itu, dan anak bisa dengan mudah berkomunikasi melalui permainan tradisional. Sebanyak mungkin, seluas mungkin orang tua berinteraksi dengan anak-anak, ajak mereka keluar rumah, ke ruang-ruang terbuka, bertemu komunitasnya, bertemu teman-teman sebayanya, ajarkan mereka hubungan sosial, interaksi sosial, salah satunya dengan dolanan anak-anak. Itu hanya salah satu metode. Nah, tinggal bagaimana kecerdasan anak-anak sekarang ini dikelola dengan baik, di manajemen dengan baik, tentu dengan pendekatan-pendekatan kekeluargaan dan pertemanan, bisa melalui permainan tradisional. Kita tidak bisa mencegah nih, anak-anak tidak boleh bermain video game, anak-anak tidak boleh bermain Mobile Legends, tidak bisa. Yang bisa hanya kita menyeimbangkan. Ini loh ada permainan tradisional, ini loh ada dakon, ini loh ada egrang. Kamu bisa belajar keseimbangan, kamu bisa berolahraga dengan permainan tradisional. Kembalilah kepada kearifan lokal, ingat lagi pelajaran mbah-mbah kita yang terdahulu, dan itu terapkan pada anak-anak Anda. Ngilmu eko lakone kanthi laku, lekas lawan kas tegese kas nyanto.